Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Maka na Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan alena tamu-tamu malabiki Kepala UPT SMA Negeri 7 Wajo beserta dengan Bapak yang sempat hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati Tamatuaki Ketua Komite. Yang saya hormati para pembina guru-guru SMA Negeri 7 yang sempat hadir pada kesempatan ini. Juga yang saya hormati kepada seluruh anak-anak Ki tanpa terkecuali, ufaka lebih ufaka raja mana Ki karena Allah Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, di pagi yang sangat cerah ini kita berkumpul di tempat ini degaga akata sengadinna aryo renungang apu jinga masa lori ale malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita bisa mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sebelum kita berbicara semakin jauh, lo nikmai dari pamulewi sinin na gau-gau tak, sinin na kagiatat tak dengan mengucapkan alhamdulillahi Rabbil alamin. Segala apa yang kita miliki hari ini itu adalah karunia Allah. Yero mebuki matuju ternyata atan rengas sikolata. Ye mebuki sukses ternyata amegangang waramparata. Akan tetapi Allah lah yang memudahkan itu semua. Begitu pula salawat dan salam kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ye angkewe nautusuk pungala ta'ala rilebokna iye tanaiwe mancajiwi akaciu ramadeceng laurisininna idi rupa tauwe. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, iko angkaki merasa bahwa kita Islam harus bahkan wajib kita belajar dan mengetahui sejarah Islam itu sendiri. Termasuk harus bahkan wajib ia pala mengenai sejarah
baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mega tahu maku kwewe nafala manang anu de nakke gunai neke nareko anu makke guna denule pusarai. Mohon maaf saya mau sampaikan, jangan sampai kita lebih favoritkan artis-artis tapi kita tidak kenal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang sering terjadi. Kalau kita mau melihat sejarah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rijajangi riasso asening hari Senin 12 Rabiul Awal 570 di Masehi. Sebuah pertanyaan magi nang kana file pung Allah Ta'ala asosening. Magi na tanna aha. Magi na tanna Juma. Magi na tanna Arabah dan sebagainya. Ternyata maka de adan na to panritata. Yero yasenge Senin berasal dari bahasa Arab Ithnain. Apa artinya Ithnain? Dua. Makanya ketika manusia ingin selamat di dua tempat, akhirat dengan dunia, maka dia harus mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Profesor Dr. Ki Haji Nasaruddin Umar Andre Guru Taro napawi makadah sampai hari ini hingga kiamatnya dunia, selama ampena mua Nabi Muhammad macun relai salama kitu ri alolangeta. Sampai hari ini hingga kiamatnya dunia, de fagaga tau masisa, de fagaga tau manrasa-rasa, de fagaga tau macipi kehidupannya apabila yang diikuti adalah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya hal yang sangat penting pula yang harus kita ketahui adalah sosok Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama bapaknya Nabi siapa namanya? Panguluta Abdullah. Nigasan na indok na Nabi ta Panguluta Aminah. Sosok laki-laki dan perempuan yero Panguluta Abdullah tau malabbi, tau makasingampena, tau makanja akhlakna. Panguluta Aminah, perempuan yang sopan, perempuan yang santun. Alhamdulillah, bapakna makasing, indokna makanja. Alhamdulillah, melahirkan sosok anak yang luar biasa, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah makna bahwa buah yang jatuh tidak akan pernah jauh dari pohonnya. Alhamdulillah, sosok kemuliaan yang dimiliki Abdullah berpindah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sosok kemuliaan yang dimiliki Aminah berpindah kepada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini gambaran juga untuk adik-adikku, untuk anak-anakku. Apa yang kalian sibukkan sekarang? Sibuklah dulu belajar. Apa yang engkau sibukkan sekarang? Sibuklah engkau memperbaiki diri. Kenapa? Orang yang baik akan dipertemukan dengan orang yang sesamanya baik. Aja namu tulis sibuk lengi murusuk. Aja namu tulis sibuk lengi tulimu jampangi. Insya Allah kedepannya 20 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang, 25 tahun yang akan datang, kau sekolah dengan baik, prestasimu yang baik, kau jangan pusingi rezeki yang akan mencarimu insya Allah. Aja namu tuli galau, cedek-cedek galau. Kenapa saya begini? Kenapa saya begitu?
Mudah-mudahan dia menjadi milikku seutuhnya. Oh, asikola no jolo. Aja nih romurusu. Belajarlah dulu. Fokus dulu. Perbaiki dirimu, sekolah dengan baik, berbakti kepada orang tua, memuliakan guru-gurumu, maka itu adalah jalan menuju prestasimu di kemudian hari, insya Allah. Nabi Muhammad SAW, ternyata apa yang kita kenal hari ini, apa yang kita tahu hari ini, tingginya nama baginda Rasulullah, mulianya nama baginda Rasulullah, tidak serta-merta langsung mulia seperti itu. Tetapi Nabi menghadapi berbagai macam rintangan dalam kehidupan Rasulullah. Karena rampe sajarana toh. Iro nabita umur 20 ngiri lalana watana indona namate ambona. 20 ngi umur na nabita rilana babuana indona na lele ri pamasena pungala taala ambo na panguluta Abdullah. Di mana? Di Yasrib. Yasrib itu Madinah. Ya kumakade tay riolo. Yasrib ya matutu Madinah. Ibunya Rasulullah annangi tauna umuruna, perjalanan ketika mau ziarah rimakamnya suaminya Panguluta Abdullah pada waktu itu, di perjalanan pulang ibunya sementara itu sakit. Ternyata dalam perjalanan pulang dia wafat dan dikebumikan di suatu tempat namanya Abwa. Perjalanan pulang Nabi SAW dibawa oleh sosok wanita yang bernama Ummu Aiman. Ummu Aiman lah yang menyampaikan dan membawa Nabi kepada kakeknya Panguluta Abdul Muttalib. Bayangkan umur 20 lengi rilalanna babuana indona nalele ri pamasina pungalatala ambona. Bayangkan bagaimana ketika sosok wanita yang sangat butuh pendamping, yang sangat mengharapkan suaminya ketika dia mau lahiran. Tapi apa yang terjadi? Suaminya telah duluan berpulang ke rahmatullah. Nike maka dia adana topan rite. Maka dia tongang ngirode gagela kena Panguluta Aminah. Tetapi ada Allah yang membimbing, ada Allah yang menemani kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iro tahu sesa nariko mimana ini galak darana. Iro tahu sesa nariko matengangi matampu terkadang marissa irita. Tapi ketika Rasulullah dalam kandungan sampai Nabi dilahirkan tidak pernah merasakan sakit seorang Panguluta Aminah. Bahkan ketika dia dilahirkan setitis darah tidak ada yang keluar karena Allah merahmatinya. Nabi ketika pertama lahir, ketika lahirnya Rasulullah pura isunna, pura icilaki, mafacing sifat-sifatcinna, menghadapkan tubuhnya, menghadapkan kepalanya, menghadap langit sebagai bentuk syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari kelahirannya Rasulullah, maka Nabi disusui. Siapa yang pertama menyusui Rasulullah? Yakni seorang wanita. Wanita itu adalah Suwaibah. Suwaibah adalah budak Abu Lahab. Suwaibah lah yang menyusui pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak berselang lama ketika disusui oleh Suwaibah, maka diambil oleh seorang wanita yang bernama Halimatu Sa'diyah. Harus kita tahu. Itu Suwaibah dulunya seorang budak. Budaknya Abu Lahab. Abu Lahab itu nama kerennya, nama panggilannya atau nama bakinnya Abdul Uzza. Jadi dari kuang kata maka Abdul Uzza ia matutu Abu Lahab. Dan Abu Lahab itu adalah pamannya Rasulullah, saudaranya Abdullah. Ketika lahirnya keponakannya, dia bahagia. Ketika lahirnya keponakannya, dia senang, marenui nasabak jaji wi anurena. Onroran nunna
Yero pangulut tak Suaibah. Nafudangi maka da wahai Abu Lahab. Jaji ni anureta. Burane. Alhamdulillah. Itallahi Muhammad. Maka kegembiraan Abu Lahab mengatakan, mulai hari ini, mulai detik ini, saya merdekakan engkau, engkau tidak jadi budak kembali. Itulah kebahagiaan Abu Lahab. Makanya ada gambaran yang diberikan oleh ulama kita. Abu Lahab adalah orang yang sudah masuk di dalam neraka dan dijamin masuk neraka. Tetapi ketika hari Senin, ternyata sengsaranya, penderitaannya tidak terlalu pedih. Kenapa? Karena sempat dia bahagia karena kelahirannya Rasulullah Muhammad pada waktu itu. Kenapa dia senang? Karena keponakannya, yakni Muhammad. Dia senang karena kelahirannya Muhammad, tapi dia tidak senang karena keadaannya Rasulullah. Senang kenapa? Nasabah anurena. Bahagia nasabah keponakannya. Tapi dia tidak bisa menerima mengenai Rasulnya dan Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Bapak Ibu, ada hal yang sangat luar biasa ketika Nabi disusui. Ya wattunna ipasusu Nabi tak ripanguluta Halimatus Sa'diyah. Sabaru panguluta Halimatus Sa'diyah sari are itu anak-anak. Nah, telu anak-anak panguluta Halimatus Sa'diyah. Nabi disusui pada waktu itu. Sebuah riwayat, Yero Nabita tawana bagian kiri. Tawana bagian kiri. Dan ternyata di bagian kiri itu ada sedikit penyakit di susunya seorang Halimatus Sa'diyah. Tetapi berkah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sembuh itu anunya panguluta Halimatus Sa'diyah. Sembuh. Kenapa? Karena adanya Rasulullah. Tegi monro agurwa kemene marilalang. Tegi monro pembelajaran kemene marilalang. Ya nari itu suatu ketika panguluta Halimatus Sa'diyah memberikan untuk jatah Nabi Muhammad. Nasabah anaknya panguluta Halimatus Sa'diyah memang maka de kanan khusus jatah anaknya dan kiri khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah suatu ketika isorongan ngitannya apunanna, isorongan ngitannya jatana, Nabi tidak mau membuka mulutnya. Jadi dia melok mukai timuna Nabi tak, padahal baicu mopi, padahal masih anak-anak. Narekoto melok mapikiri aga ni sengi, maka dia anun nagayare ganatania. Tapi disitulah Rasulullah memberikan pembelajaran. Maka ada pentingnya sosok keadilan. Pentingnya sosok yang namanya ajak mu maceko-ceko, ajak muali tanya gagamu, ajak muali tanya punah-punahmu. Sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi diberi gelar Al-Amin. Apa makna Al-Amin? Al-Amin artinya orang yang sangat dipercaya. Tinggarangnya, nah. Anak-anakku semua, mulai dari sekarang, ketika kalian ingin sukses dari generasi yang akan datang, maka ini penting. Kalian harus jujur, ajak lalu mufoji, muceko-ceko. Bagaimana caranya? Cara sederhananya, kalau belajar jangan suka nyontek. Aja mufoji malembah. Jujur, dari kojo kaki mak balanca jalan kote, ngerangi. Aja na telu muali, 5 muaja 10 mualah. Nah ini yang terkadang terjadi. Maka itulah yang diajarkan Rasulullah. Makanya kenapa negara kita sampai hari ini terkadang susah, bukan karena kurangnya orang pintar. Ya kau tahu macam megalade, tapi yang kurang adalah orang yang benar. Makanya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Majapuri lalanna alimalabina nabita, terdapat suri tauladan yang baik. Maka inilah contoh, inilah akhlak Nabi yang harus kita hadirkan secepat mungkin di dalam kehidupan kita, adalah kejujuran. Ya, ingerangi di narik kona suruh kita matuat tak lu masih kola, joka ki masih kola.
Pak biasa tong kaya ro isura lo masih sekolah naliwang di sekolah. Hati-hati. Ingat, ya kong kapale barakna. Contoh buku mau dibeli atau baju mau dibeli, peralatan sekolah mau dibeli, tafake untuk meliero, ajak moli lain-lain. Berajal jujur sebagaimana jujur yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Nabi ketika kecil iro Nabi tawattu na becu aga natungka bembe kambing. Suatu pertanyaan dan sangat wajar pertanyaan itu. Kenapa Rasulullah disuruh untuk mengembala kambing, memelihara kambing? Kenapa bukan unta? Padahal di sana kampung unta. Magi nang kabembe na fiara na bitta, magi na tanah unta. Sedangkan di sana adalah kampung unta. Ternyata di sinilah Allah ingin supaya Nabi Muhammad diberikan pembelajaran mengenai kesabaran. Olo-kolo kemene marajing itungka de nagacok rajing itungka bembe. Nariko angka tau de nang kana pangewa bali bolana coba ni matung ka bembe. Mage nasaba ifakasingi matu fasiona nanre si bunga-bunga na tau. Ifakanjaki jaga-jagengan na lepas si nalamana si anu na tau. Kenapa Nabi disuruh untuk memelihara kambing? Karena mau diajarkan mengenai kesabaran. Jadi becu mofi na bitta ifa guru memani sabara. Di mana letak kesabarannya Rasulullah ketika mengembala kambingnya? Sejarah membuktikan angka nang kasewatu yero bembe na nabi tak makalari-kalaring. Angka laukana laukiri loyolo loimonri. De na to tasalik ko bembe. Laukana loyolo loimonri wae mana na ni bicene idi. Tapi bagaimana reaksi Rasulullah? Nabi dengan santung mengajar kambingnya satu persatu. Bahkan dia mengatakan, "Oh bembe, degamu matakko kak leluko." Itulah akhlaknya Rasulullah. Maka kesabaran. Maaf saya mau katakan, kesabaran di sini banyak sekali penafsirannya. Bukan hanya sabar di sekolah, tapi kita pun harus sabar dimanapun kita berada. Jadi siswa harus sabar, jadi guru harus sabar, apapun itu harus bersabar. Kenapa? Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya orang yang bersabar bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira gurunda saya kalau kita mau teliti sejarah ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bembe lagi na hadapi na sabar. Ya, apalagi nareko yang kita hadapi adalah sosok manusia. Makanya ibu guru saya mau katakan, sebandel apapun muridta, bagaimanapun kondisi muridta, maka usahakan doakan dia. Berikan yang terbaik untuk dia. Mudah-mudahan segala apa yang kita ajarkan kepada mereka menjadi amal jariah untuk kita di kedepan harinya, insya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah. Makanya satu-satunya juga sejarah yang harus kita ketahui. Apa itu? Yakni bagaimana supaya dalam keseharian kita selalu belajar dengan sunnah-sunnah Nabi. Ya. Sekarang deni gaga watakalina nabita. Deni gaga tubuhnya Nabi. Tapi ingat, Nabi selalu memuliakan kita. Kenapa Nabi memuliakan kita? Karena ternyata nanti di kemudian hari kata Nabi, ada orang yang tidak pernah bertemu denganku, yang tidak pernah melihat tubuhku, akan tetapi mereka beriman kepadaku. Siapa mereka? Idik manana yang kewe pada kesempatan ini. Maka bagaimana cara supaya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada di dalam keseharian kita? Yang pertama, jaga baik-baik Al-Quran di rumah kita. Bukan hanya di rumah,
dimanapun kita berada, jaga Al-Quran itu sendiri. Karena Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran itu adalah mukjizatnya Rasulullah. Ternyata sebuah pendapat, kalau ada yang bertanya, bagaimana akhlaknya Nabi? Bagaimana sifatnya Nabi? Sifatnya Nabi, lihat Al-Quran, pandang Al-Quran, pelajari Al-Quran. Disitulah akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi sunnah-sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mulai sekarang kepada anak-anakku, kepada siapapun kita melakukan suatu hal, ingat, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, kata Nabi. Siapa yang suka kepada aku, berarti dia lakukan apa yang saya lakukan. Siapa yang melakukan apa yang saya lakukan, maka saya akan bersama dia di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ketika Anda mau makan, jangan langsung tiba-tiba makan, tapi sebelum makan baca doa. Ada yang tahu doa makan? Masya Allah. Saya dengar-dengar informasi bahwa keunggulannya SMA 7 banyak penghafal Al-Qurannya. Masya Allah. Ini luar biasa. Banyak penghafal Al-Qurannya. Saya dulu pernah datang di suatu tempat, Purkajo Kesit Dionrong. Wah, maka deka baca gerek doa makan. Wah, na baca ni nasa ngalina. So Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kakak Andre nih doa masuk WC nih ya roh. Nah ingat, kalau kalian tidak tahu apa bacaannya, setidaknya memulai sesuatu dengan bismillah, mengakhiri sesuatu dengan alhamdulillah, kecuali masuk ke dalam WC. Jadi kalau mau masuk WC jangan baca bismillah. Setidaknya mulai dari langkah sekiranya 3 langkah sebelum masuk WC kita baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Coba bayangkan ketika sehari-hari kita mengingat Allah dan melakukan aktivitas atau doa-doa yang diajarkan oleh Nabi, maka sama halnya kita telah mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan di sesi tanya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan tadi bisa sedikit menambah wawasan kita mengenai lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh ya, ada pertanyaan dari siswa ya. Oh ya, adakah dalil untuk merayakan hari lahir Nabi dengan penghormatan? Ya, hadirin yang saya hormati, inilah sekarang yang menjadi fenomena. Ada yang mau melaksanakan dan ada yang tidak mau melaksanakan. Akan tetapi konsepnya adalah saling menghargai. Kenapa? Begini. Orang yang melaksanakan maulid ada alasan. Dan orang yang tidak mau melaksanakan maulid pun ada alasan. Alasannya apa? Sama-sama cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya apa? Coba tanya orang yang melaksanakan maulid. Apa dia bilang? Tega toni monro yissa sajarana nabi tak kutanya apa kue? Tegi toni meloyak guru sajarana nabi tak kutanya apa kue? Maka itulah bentuk cintanya kepada Nabi. Maka dilakukanlah ini. Salah satu contoh. Kira-kira nareko hadireki makuk mapakwe angka gajana terseding. Na totudami menghadiri silaturahim. Totudami mengkalinga baca Quran. Totudami merengkalinga ceramah. Maka itulah bentuk jalannya dia cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang tidak melaksanakan pun memiliki alasan. Apa alasannya? Dewe lo pigoi nasabade nang kana pigoi nabita akatana aga, karena dia pun cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi para ulama memberikan jawaban akan hal ini. Apa dalilnya?
Sehingga ada yang melaksanakan itu. Ternyata sepakat ulama. Ketika ditanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa engkau berpuasa di hari Senin? Apa kata Nabi? Karena hari Senin itu adalah hari kelahiranku. Itu artinya Nabi pun memperingati hari kelahirannya dengan cara bagaimana? Dengan cara berpuasa. Itu mengenai hal ini. Pertanyaan selanjutnya. Apa hikmah dari mengikuti maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa hikmahnya mengikuti maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Saya rasa hikmahnya banyak. Ya, tergantung bagi kita yang mau mengambil hikmahnya. Jadi pertanyaan ini berasal dari kelas 10 IPA 2. Nah ini, kalau yang pertama tadi berapa ini? 11 IPA 5. Nah itu tadi pertanyaan, adakah dalil untuk merayakan hari lahir? Sedangkan ini 10 IPA 2, apa hikmah dari mengikuti maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Hikmahnya banyak sekali. Hikmahnya banyak sekali. Salah satunya adalah kita bisa belajar mengenai sejarahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, di akhirat kelak penolong kita yang kita tunggu syafaatnya hanya baginda Rasulullah, tidak ada yang lain. Makanya ini penting untuk kita pelajari. Aja na tuli artis-artis yang bawang mula favoritkan. Wah modele gemak na modele artis. Wah sandala na kemana nih modele. Sehingga dia lupa dengan sosok yang maha agung. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya akhlak mulia, akhlak agung terdapat pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan selanjutnya berasal dari 12 IPA 2. Nah ini rata-rata saya lihat yang bertanya IPA-IPA semua. Nah, 12 IPA 2. Apa pertanyaannya? Apa identiknya telur dan soko dengan kegiatan maulid? Ah malufu nih ya. Kata patalo na soko na kutanangin. Apa identiknya soko dan telur dalam maulid? Ah, ternyata soko atau telur atau burak dan kawan-kawan itu memiliki simbol. Nah, orang tua dulu itu dia namanya bicara gauk nafaki. Nah, dia nafada anak mundri bicara nami mega de gaga gauk na. Orang tua dulu begitu. Kenapa ada telur? Telur itu memiliki banyak makna. Makna yang pertama, telur itu ipakede cemakede ipalewu cerade. Apa artinya? Degaga mariasa dega mariawar yolona puangi pada mana ki? Itu makna pertama. Yang kedua, telur itu angka olina, angka ulau celana, angka to ulau futena, dan telur itu degaga maka silebuna. Kenapa bisa? Begitulah manusia, tidak ada yang sempurna. Angka mamakko sabara, tetapi kode ini ganggote fagosip. Ah, angka tahu macalade tapi makalasi. Jadi modelnya orang beda-beda. Makanya tidak ada manusia yang sempurna. Maka adanya telur itu bermakna bahwa di hadapan Allah tidak ada manusia yang sempurna. Semuanya pasti ada kekurangan dan kelebihan. Detot anakku tenangi burak. Maka kenapa tidak ada burak? Burak itu simbolisnya regenerasi. Simbolisnya regenerasi. Apa artinya? Artinya adalah sehebat-hebatnya orang ada batasannya kehebatan tak. Si jago tak, engkau batasannya jago tak. Kenapa? Itulah kita butuh regenerasi. Kedepannya anakku semua yang hafal Al-Quran ini manfaat kalian luar biasa besar. Dan insya Allah
Itu akan menjadi syafaat nanti untuk guru-guru kalian di hadapan ini. Masya Allah. Jadi saya sangat bangga, saya sangat senang karena saya dengar ada yang hafal 5 juz, ada yang hafal 7 juz. Gak ana tahu juz min apa lah, juz apel, juz mangga. Tapi ini juz Al-Quran dia hafal, Masya Allah. Nah, itulah maknanya kenapa ada burak, karena burak itu menandakan regenerasi. Inilah sedikit mengenai sesi tanya jawab ini. Mudah-mudahan semakin hari cinta kita kepada Nabi semakin dalam, ya. Insyaallah. Saya ingatkan sekali lagi kepada anak-anakku semua. Pertama tadi, mari kita mencontoh kejujurannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita mencontoh bagaimana jujurnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kalau ini kita mampu kita terapkan, maka keberhasilan akan kita dapatkan di masa yang akan datang. Yang kedua, mari mencontoh sabarnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, sebesar apapun ujian itu, setinggi apapun cobaan itu, yakin la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak diuji seseorang itu di luar dari kemampuannya. Anak-anakku semua, ingat, jangan pernah berhenti mendoakan guru-guru kita yang ada di hadapan kita ini. Beliaulah pahlawan tanpa jasa. Beliaulah yang memikirkan kalian siang dan malam. Kalau kita mau melihat, Pak, lebih banyak waktunya untuk kalian dibandingkan waktunya dengan keluarganya mereka sendiri. Maka doakan mereka, mudah-mudahan mereka senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga bagi guru-guru kami, guru-guru saya, guru-guru kita di sini, tetaplah doakan anak-anak tak. Karena yakin dan percaya doa adalah ad-du'a'u silaul mu'minin. Yang dinamakan doa adalah senjatanya orang beriman. Mudah-mudahan segala ilmu yang kita ajarkan kepada anak-anak kita kelak menjadi amal jariah kepada kita di masa yang akan datang. Bayangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim berapa hurufnya? Ada yang tahu berapa hurufnya? Kalau ada yang tahu, aku kasih telok. Bismillahirrahmanirrahim berapa hurufnya? Ada yang tahu? 7, 6, dia kah? Berapa? Siaga? Salah. Ada yang tahu di sini? Kongka mana telur? Ada telur, saya kasih telur. 19. Bismillahirrahmanirrahim hurufnya 19. Dalam kaidah, satu huruf itu luar biasa pahalanya. Satu pahala 10 di deceng 10 pahalana. Bayangkan kalau ada orang yang tahu bismillah gara-gara kita, maka kita mendapatkan 190 pahala. Bayangkan dari 500 siswa. Bayangkan dari siswa yang kita ajarkan juga jadi guru. Suatu saat nanti banyaknya pahala jariah yang selalu kita dapatkan. Itulah berkahnya ilmu. Makanya kata Nabi, setiap anak cucu Adam ketika dia meninggal terputuslah amalnya, kecuali termasuk di situ adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang kita pernah ajarkan kepada orang. Insya Allah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua dalam naungan ridho Allah. Mudah-mudahan Allah merahmati dan memberikan yang terbaik untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma nawwir qulubana bit taufiqi wal hidayah wajur minasyirki wal munkarat. Allahumma nawwir qulubana bit taufiqi wal hidayah wajur minasyirki wal munkarat. Allahumma nawwir qulubana bit taufiqi wal hidayah wajur minasyirki wal munkarat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Saya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Semua yang saya sampaikan semata-mata demi kebaikan kita semua. Mohon maaf sekali lagi apabila ada kekurangan dan kekhilafan. Wallahul muafiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.